Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi Bu Haji Santi itu telepon kameramen nangis-nangis. Dia kalau malam itu di rumahnya nggak tahu ada kegiatan apa. Orang katanya rutinan tiap malam. Tapi kalau menjelang maghrib itu Bu Santi itu sama suaminya itu dimasukin ke dalam lemari. Jadi di dalam lemari itu dia diikat, terus lemarinya ditaliin, dikunci dari luar. Nah dia itu Bu Haji itu nggak bisa berontak sama Pak Haji karena dia ancam, kamu diam, kamu dasar istri durhaka, kamu istri bajingan, kamu harus nurut sama saya. Dimaki-maki, nelpon ke kameramen, nangis dia curhat. Ini tolong sampein ke Doraemon, ini saya kayak gini, saya didolimin, saya kayak binatang, masa saya dimasukin ke lemari tiap malam. Terus saya kalau di dalam lemari itu dari luar dia selalu mendengar suara desahan dia dengar desahan gitu, tapi dia nggak bisa berontak, dia nggak bisa teriak, dia hanya menangis dan beristighfar di dalam hatinya, minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya dengan Doraemon, saya dari Jakarta. Ada perlu apa Pak datang sini Pak? Ini benar rumahnya Haji Dulmanan ya? Betul. Oh mana Pak Haji? Ada Pak. Oh Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Boleh saya masuk Pak? Silakan Pak. Boleh saya kamera juga masuk Pak? Silakan. Kebetulan saya ini juga vlogger gitu Pak, YouTuber. Ini sambil ngerokok Pak? Nggak boleh Pak, saya buang dulu rokoknya aja Pak. Ya kalau niat baik-baik silakan Pak. Ya saya sih niat baik Pak, saya nggak ada niat jahat ke sini, saya murni silaturahmi dengan Pak Haji. Nggak apa-apa Pak Haji. Boleh duduk sini ya Pak Haji. Oh ini lagi kumpul ya, Pak Haji waras Pak Haji. Alhamdulillah. Sehat. Oh ini Pak Haji Dulmanan. Betul. Anda apanya Pak Haji? Saya bawahannya Pak Haji. Oh murid gitu ya? Murid. Oh mohon maaf, ini dengan siapa Mbak? Saya anaknya. Oh anaknya Pak Haji. Nah ini mohon maaf, dengan siapa? Kamu nggak perlu tahu nama saya. Oh ini siapanya Pak Haji nih? Teman saya. Oh temen. Lagi pada acara apa ini, ganggu tidak ya? Di acara tawasulan biasa. Oh tawasulan. Oh berarti tiap malam rutin ya? Siap. Nah itu tapi anak, tapi kenapa masuk ke kamar tadi? Karena ada guru saya di sana. Oh ada guru Pak Haji juga di sini? Ada. Lagi ada di sini? Ada. Habis tawasulan bareng itu? Berduaan sama Berduaan. anak? Itu anak Pak Haji? Iya. Punya suami belum? Belum. Janda? Janda. Oh janda. Kok sampai ke situ Bapak bicara? Lah ya, Sampai ke janda segala. ya mohon maaf Pak, kan tadi dia belum ngomong, belum kenalan, tiba-tiba masuk ke kamar, kan saya belum kenalan Ya gitu nggak loh. usah nanya-nanya lah Pak. Ya mohon Katanya maaf. mau keperluan sama Pak Haji. Ya mohon maaf, kan saya juga dalam kesini tidak dalam rangka untuk ngelamar anaknya gitu loh Pak. Oh Anda berarti temennya ini? Temannya. Oh temennya. Temannya ada perlu apa? Ya gini Pak Haji, saya ngomong sekali lagi Pak Haji waras.
Waras. Sehat. Sehat. Iya, saya kesini tuh sebenarnya sih saya mau ketemu sama Bu Haji Santi. Oh, lagi nggak ada. Itu istrinya Pak Haji? Benar. Oh, lagi nggak ada. Lagi nggak ada, lagi kondangan. Kondangan kemana Pak malam-malam kayak gini? Pokoknya ke Kondangan. daerah Cirebon. Kok kondangan malam-malam kayak gini? Biarin, suruh saya izinin ke kondangan. Oh, jangan kayak gitu Pak. Masa istri tinggal suruh kondangan sendirian kayak gitu? Kok bapak malah yang ngelarang pak? Suaminya aja nggak boleh begitu Apa pak? sama bapak? Apa Orang urusannya, Pak? Dia sendiri malah Lah. ditanyain kayak gitu. Kenapa malam bayang marah-marah? Ya kan saya temannya. Oh, ini Tanggung temannya. jawab. Iya, betul. Oh, Ini teman Pak Pak. Haji. Siapa namanya? Kokom. Oh, Kokom. Kokom. Ya terus apa hubungannya sama Anda? Kokom waras. Nanya-nanyain kayak gitu. Kokom waras. Waras. Ya sudah, saya nggak ada urusan sama Kokom. Terus kenapa nanya-nanyain sama Ya wajar aja saya sama Kak Haji orang perlu. istrinya sendiri? Ya Apa urusannya sama Anda? Ya wajar Mbak. Orang dianya aja happy-happy aja. Ya gini Dia diajak Mbak kondangan malam-malam juga. Kokom, kan saya curiga dong masa Mbak Kokom di sini. Ngapain curiga, orang urusannya sendiri? Kan Bu Haji. Dianya juga happy-happy aja, nggak ada masalah. Ya sekarang Bu Hajinya nggak ada, masa Mbak Kokom yang ada di sini? Jangan-jangan pacaran Kak Ji? Ngadain Bukan, kamar itu sholat saya. tiap malam. Jangan-jangan kamu pacaran sama dia? Kamu pacaran ya sama Pak Haji? Enggak. Emang kenapa kok bisa langsung nanya Kenapa pacaran? urusannya sama Anda kalau saya pacarnya dia? Aduh, ya mohon maaf, santai aja nggak usah ngegas. Dan aja saya dimarah-marah. Nanti aja saya Ya. jalanin juga. Kenapa Anda yang repot? Saya sekali lagi nanya mana istri Pak Haji? Nggak Tadi disuruh ada. kondangan, Lagi udah kondangan. dijawab tadi, kenapa? Ngeyel aja. Jangan bohong Kak Haji. Benar. Ini Anda di sini ada acara kegiatan. Iya. Pak Wasulan kumpul semua ini. Iya. Anda juga ikut. Ya, Tadi anak ikut. Ada. Di sini ada gurunya juga. Ada. Anda juga termasuk Kokom. Sementara istrinya nggak ada. Saya curiga Pak. Istrinya di mana Pak? Nggak ada. Terus terang aja nggak ada. Jangan bohong Kaji. Nggak ada. kok bapak Anda maksa jangan gitu, Pak? jahat Kaji. Nggak ada. Saya tahu kesini istri Anda itu diumpetin di lemari. Nggak Ngaku Kaji. ada. Wah. Jangan sampai maksa begitu pak, sampai diumpet-umpetin begitu, curiga begitu pak. Lah, Apa urusannya pak? saya dapat informasi dari istri Kaji loh. Bu Haji itu nangis-nangis dia kalau malam diumpetin di dalam lemari. Kamu Nggak jahat ada. Kaji. Orang dibawa ke sana. Berarti Kamu itu jahat. mengajak. Apa kesini? Bukan masalah ngajak, Anda nggak waras, Anda soak. Saya waras, berarti situ yang nggak waras. Dan kamu Kaji. Malah saya ngeyel ke saya. Dan saya Haji. Kenapa situ mau kesini? Ya kamu edan Kaji. Masa istri dimasukin lemari sementara kamu ini sama Bilang perempuan ini? nggak ada. Berarti ini setan itu siluman kamu. Kata siapa? Dimasukin lemari. Jangan asal bicara aja pak. Jangan asal bicara aja. Jangan bicara. Saya nggak urusan sama Anda loh. Loh, ini ketua saya. Ketua Ini apa? pimpinan saya. Saya urusannya sama ini. Kenapa Anda yang nyolot? Ya tapi bapak masa-masa ketua saya pak. Pokoknya kata saya nggak ada. Saya akan periksa Pak Bukan. Tidak boleh. Nggak ada. Saya akan periksa Nggak bukan. ada. Karena Anda Pokoknya. soak, Anda jahat. Ya, dibilangin gitu nggak ada, udah nggak ada. Apa kamu? Hah? Lawan Kamu dia nyerang. sampai mati. Lawan. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berhadapan dengan anak buah dari Pak Kiai Haji Abdul Manan. Lelaki itu disuruh kiainya untuk menghajar Kang Ujang Bustomi, karena Kang Ujang sudah dianggap kurang ajar karena hendak mencampuri urusan pribadinya. Mendapatkan serangan dari anak buah Pak Kiai Haji Abdul Manan ini, Kang Ujang Bustomi melayaninya dengan senang hati. Hingga akhirnya berbagai macam ilmu dan kesaktian pun mereka pertontonkan dan mereka tunjukkan. Hingga pada akhirnya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Kang Ujang Bustomi berhasil membuat lelaki itu tepar dan terkapar. Dengan kekalahan si anak buah Pak Kiai Haji Abdul Manan ini, maka Kang Ujang Bustomi kali ini bebas untuk mencari keberadaan sang Kiai jahat tersebut.
Dan benar saja, rupanya, Pak Kiai Haji Abdul Manan itu dia sedang bersemedi untuk mengumpulkan energi. Tak ada basa-basi, Kang Ujang Bustomi pun segera menyerang Kiai Haji Abdul Manan ini. Kang Ujang Bustomi melakukan semua ini adalah dengan suatu alasan. Bahwasanya, telah mengadu kepada Kang Ujang Bustomi melalui saluran telepon, seorang wanita yang bernama Ibu Haja Santi. Yang mana, wanita itu menangis pilu, dan kemudian meminta agar Kang Ujang Bustomi mau membantu. Ibu Haja Santi itu bercerita, bahwasanya dia saat ini sedang diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya yang seorang kiai. Setiap malam, Ibu Haja Santi ini selalu diikat dan dipaksa untuk diam, serta kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah lemari. Alasan Pak Kiai Haji Abdul Manan, bahwasanya dia dan para pengikut alirannya itu hendak melakukan istighosah dan tawasulan. Padahal, yang Ibu Santi ketahui, bahwasanya Pak Kiai Haji Abdul Manan ini bukan melakukan istighosah dan tawasulan, melainkan dia sedang tumpak-tumpakan dengan seorang wanita yang sebenarnya adalah sahabat dekatnya sendiri. Ibu Haja Santi tidak mengira, jika orang yang selalu dia bantu, hingga akhirnya dia menjadi sahabat dekatnya itu telah tega mengkhianatinya, dan bahkan kini justru bermain serong dengan suaminya. Dan barulah akhirnya Ibu Haja Santi ini mengetahui, jika sebenarnya sahabatnya yang bernama si Kokom itu adalah mantan kekasih dari suaminya. Dan rupanya suaminya itu menikahinya adalah untuk bisa mengambil alih harta benda, serta warisan kedua orang tua Ibu Haja Santi. Akibat tak kuasa terus didolimi, akhirnya Ibu Haja Santi ini meminta bantuan Kang Ujang Bustomi. Ibu Haja Santi sudah tidak mau lagi diperlakukan tidak adil oleh Pak Kiai Haji Abdul Manan ini. Ibu Haja Santi bahkan sudah tidak sanggup lagi, jika setiap malam dia diikat dan dimasukkan ke dalam lemari, sementara suami dan sahabatnya sedang bermesraan dan bahkan sampai tumpak-tumpakan, hingga desahannya benar-benar membuat si Ibu Haja Santi ini merasa sangat terhina dan juga sangat terluka. Dan untuk menyelamatkan si Ibu Haja Santi tersebutlah, yang akhirnya membawa Kang Ujang Bustomi berada di rumah Pak Kiai Haji Abdul Manan ini. Tak berapa lama kemudian, Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan dan melumpuhkan suami yang sangat jahat ini. Dan demi mengetahui mantan terindahnya dihajar hingga tepar oleh Kang Ujang Bustomi, si Ibu Kokom itu terus-menerus nyerocos dan memarahi Kang Ujang Bustomi. Sahabat Ibu Haja Santi ini berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi, serta memintanya agar tidak mencampuri urusan pribadinya. Akan tetapi, Kang Ujang Bustomi yang sudah berjanji kepada Bu Haja Santi ini tidak mau peduli. Pokoknya apapun yang terjadi, pada kesempatan kali ini beliau harus bisa menyelamatkan si Ibu Haja Santi. Walaupun perempuan itu sudah mengeluarkan segenap ilmu dan kesaktiannya, namun pada akhirnya dia harus mau mengakui kekalahannya pada kali ini. Tak berapa lama kemudian, akibat mendengar adanya sebuah keributan, maka keluarlah guru dukun Pak Kiai Haji Abdul Manan ini. Yang bikin berisik aja. Lagi anak-anak saya lunggang sama pacar saya. Berisik apa kamu? Maunya apa sih kamu? Betul guru. Anda siapa? Iya nih, yang bikin Siapa kamu? Saya. mungkin saya guru. Saya punya rumah ini. Kamu gurunya dia? Iya. Pelajaran guru. Siapa nama Pelajaran. kamu? Namanya Buta Ijo. Oh, Buta Ijo. Saya Buta Ijo nih. Soak kamu, Pak? Siapa yang soak? Enak aja ngatain orang soak. Edan kamu. Kamu yang edan. Enak aja orang edan. Ini murid kamu si Kaji. Iya nih. Lawan, Pak. Ini Kaji Soak. Kaji gimana soaknya? Saya aja nggak soak apa. Ini siapa? Ini pacar saya. Lagi diapain kamu di kamar? Lagi enak-enakin lah.
Enak-enakin apa? Enak-enakin main berduaan bercintaan di kamar ganggu-ganggu orang Haji, anak kamu masa ditumpahin ke Lagi asik urusan kamu. Sama kamu Anak kamu yang ngeyel. bapaknya aja diem aja. Saya bapaknya juga datang diem ke sini aja. saya atas nama istrinya dia. Istrinya dia Ajar, Guru. Dia marahin. masa istrinya dia taruh di lemari sementara dia pacaran di sini. Ini Kata anak kamu. siapa? Kata siapa? Kata saya. Guru, kasih pelajaran guru. Jangan sih. Jangan-jangan kamu yang nyuruh dimasukin iya. ke lemari. Hah? Saya tidak tahu. Jangan bohong Saya kamu. di dalam sama pacar saya. Jangan bohong kamu. Sampai lagi enak-enak nunggangin. Nunggang-nunggang. Hajar dia guru, hajar. Lu makin pacar saya. Ajar guru. Lawan dia guru. Kamu maunya apa? Mau apa kamu? Sekali lagi saya ngomong di mana istrinya Mbah Haji diumpetin. Mana coba? Enak aja. Kamu yang nyuruh kan diumpetin di lemari. Saya yang nyuruh. Soak kamu. Bukan soal kamu yang soal itu. Macam-macam kamu. Enak aja ngaku. Apa kamu? Udah. Apa? Soak kamu Edan. Udah kamu yang soal Medan. Kenapa saya yang soak, Pak? Ya kamu yang nggak pernah saya. Lah, kamu itu anaknya si Kaji kamu tumpakin. Sementara Bu Haji kamu diumpetin, dimasukin lemari. Kamu yang merintah kamu ya? Iya. Iya. Kamu yang merintah. Kenapa? Kenapa harus dimasukin ke lemari? Ya karena mengganggu kita. Mengganggu apa? Zolim berarti kamu. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak salah. Nggak masalah. Masukin lemari. Adanya lagi menambah anaknya. Soak kamu. Ya Edan kamu. Apa yang masuk? Kamu mau tumpak-tumpakan silakan, tapi kamu jangan zolimin orang lain. Dia nggak salah. Itu urusan saya. Dia tinggal murid kamu si Jangan Kaji saya. suruh ceraiin dong Jangan istrinya.
Ya saya ganggu sampai kapanpun. Saya cekek kamu. Parah kamu. Setan kamu dasar. Kamu setan. Sini kamu. Kenapa kamu mau ditumpakin sama dia? Ya, saya happy, saya senang, saya puas. Apa Puas urusannya sama bapak? Puas apa kamu? Ya puas lah batin saya. Ya kamu tumpahkan sama dia sementara ibu kamu zolimin. Ya habis dia ganggu kesenangan saya dan pacar saya. Enggak, kenapa? Kamu sama orang tua sama aja. Setan kamu siluman. Kalau saya setan, situ setan juga. Kenapa saya yang setan? Ya karena setan ganggu kesenangan kita berdua. Kesenangan apa? Kamu lagi kemasukan setan. Saya Ini sedang enak-enakan saya tempat jejek nih. tumpahan. Jangan jejek ya. Mati nih. Enak aja. Mati nih. Enak aja. Enak aja main Nih. mati-matiin pacar saya. Tuh. Apa kamu nggak terima? Enggak, saya yang terima. Sok. Ayo berantem kita. Udah nah. Anak perempuan Pak Kiai Haji Abdul Manan ini berusaha menghalangi dan mencegah Kang Ujang Bustomi menyakiti dukun Buto Ijo yang menjadi kekasihnya. Dia semakin marah begitu Kang Ujang Bustomi menghajar dukun Buto Ijo itu di hadapannya. Sehingga anak Pak Kiai Haji Abdul Manan ini langsung saja menyerang Kang Ujang Bustomi. Namun karena ilmunya yang tidaklah seberapa, maka tak sulit bagi Kang Ujang Bustomi untuk bisa mengalahkannya. Kang Ujang Bustomi bahkan kemudian menyadarkan anak Pak Kiai Haji Abdul Manan ini, seperti apakah wajah dan rupanya yang sebenarnya. Yang mana, hal itu akhirnya membuat wanita itu sangat terkejut dan tak pernah mengira, jika dukun Buto Ijo yang sebelumnya sangat dia cintai, wajahnya ternyata sangat menakutkan dan bahkan juga sudah tua. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitam dan juga burung nakalnya. Karena rupanya selama ini si dukun Buto Ijo itu sering menggendam dan memelet para wanita, untuk dijadikan pelampiasan nafsunya guna bisa memperdalam ilmu kesaktiannya. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi pun mengusir si dukun Buto Ijo tersebut, serta berpesan agar dia jangan melakukan hal yang sama lagi. Setelah kepergian si dukun Buto Ijo, Kang Ujang Bustomi kembali mencari keberadaan Pak Kiai Haji Abdul Manan. Tanpa mau berlama-lama, Kang Ujang Bustomi segera menghajar lelaki tersebut. Walaupun Pak Kiai Haji Abdul Manan itu berusaha memberikan perlawanan, namun sayangnya usahanya itu sia-sia belaka. Karena pada akhirnya dia benar-benar dibuat tak berkutik di hadapan Kang Ujang Bustomi. Semoga Tuhan akan mempermudah usaha dan perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka usahanya membebaskan dan mengeluarkan si Ibu Haja Santi, dari intimidasi dan dari kekejaman suaminya yang seorang kiai tersebut, hanya dikarenakan sang suami ingin menguasai harta dan kekayaan si Ibu Haja Santi. Dan semoga ke depannya, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang sama di masyarakat ini, amin. Sok, ampun kamu. Ampun. Parah kamu. Apa yang kamu lakukan secara kamu zalim? Tundukin kepala. Muntahin sambil masyarakat. Keluarin.
Baca istighfar kamu. Kamu lagi ngelakuin apa kamu? Baca istighfar, kamu minta ampunan sama Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Di mana istri kamu? Di lemari. Bangun, tunjukin sama saya di mana. Sini kamu lagi. Di mana tunjukin? Di kamar. Masuk kamu. Suruh keluar, kamu minta maaf. Kalau nggak minta maaf, saya tonjok kamu. Buka. Edan aja kamu. Suruh keluar. Keluar, Ma. Mama, keluar, Ma. Sujud kamu di kakinya. Maafin Pur. Edan aja. Papa, Ma. Minta maaf kamu. Maafin, Pak. Maafin ya, Ma. Maafin ya, Ma. Sama Mama. Aja. Maafin. Maafin, Ma. Yang udah salah. Kamu salah. Maafin, Ma. Yang udah salah. Kamu salah. Sini kamu ikut saya. Buka kamu ikatannya. Ikut saya kamu di sini. Maafin ya, Ikut saya. Papa ya.